Halo Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Dan tema renungan harian pagi hari ini berjudul The Only One and the One Only. Nah Bapak Ibu Saudara, beriman berarti membuat diri kita berada di dalam satu kemampuan untuk bisa memilih dan memutuskan. Memilih dan memutuskan kepada apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita berkaitan dengan nilai kehidupan. Dengan keputusan yang berkaitan ini benar dan tidak benar. Ini baik dan tidak baik. Ini mengasihi atau tidak mengasihi. Ini mendendam atau ingin mengampuni. Nah saudara, kepada siapa juga kita memberi diri untuk berada di bawah Tuhan atau berada di bawah yang dikatakan mamon. Siapa yang menjadi penguasa atas diri kita di dalam menata kehidupan ini? Apakah mamon itu dimanfaatkan oleh kita sebagai penopang dan bukan dia yang ada di atas segala-galanya? Atau seorang yang menjadi hamba atau budak dari mamon itu? Atau ia mengutamakan Tuhan dan membuat mamon itu bukan prioritas tetapi sebagai alat dukung dalam penyelenggaraan kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata mamon itu mempunyai arti merendahkan, menyepelekan seseorang demi mencari keuntungan secara tidak benar. Serakah, sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang, itu kita bandingkan dengan pelayanan Allah. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini Yesus juga sebenarnya ingin mengingatkan kita tentang pengakuan iman yang tertua. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, di situ dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kita percaya bahwa hanya Allah lah sumber kehidupan kita. Kita percaya hanya kepada Dia, Tuhan Allah kita. Allah yang memberi kehidupan. Allah yang memelihara kehidupan. Allah yang membela kehidupan. Allah yang di dalam Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita agar kita mendapatkan hidup yang kekal. Dengan demikian kita hanya percaya kepada Tuhan, sang sumber kehidupan itu sendiri dan bukan mamon yang fungsinya sebagai alat pendukung kehidupan. Kehidupan yang dikelola dalam keadilan dan kasih dalam hidup bersama-sama, persekutuan. Bagi Yesus yang utama adalah keselamatan di dalam kasih hidup bersama atau dalam persekutuan. Dan tentu saja pengalaman kehidupan seseorang berbeda dengan kehidupan orang lain. Bisa saja bagi seseorang dia punya kelebihan ekonomi, tapi bagi orang lain mungkin mengalami kekurangan. Bisa saja dalam sebuah persekutuan ada perbedaan sosial, ekonomi. Satu orang dengan yang lainnya dalam komunitas itu. Tetapi perbedaan itu toh tidak mengurangi persaudaraan dalam persekutuan. Dan jika seorang dalam persekutuan itu hatinya terbuka oleh belas kasihan kepada sesamanya dalam persekutuannya, maka ia akan mengusahakan bantuan ekonomi kepada sesamanya itu. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan kasih di dalam persekutuan itu. Maka persekutuan itu menjadi kondisi yang baik untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan.
Bunda Teresa punya suatu kata bijak yang berkata demikian. Di akhir kehidupan kita, kita tidak akan dihakimi oleh berapa banyak akta yang telah kita terima, berapa banyak uang yang kita hasilkan, berapa banyak hal yang besar yang kita lakukan. Itulah yang juga akan menjadi pertimbangan bagi Tuhan Allah kita. Hanya Dialah Tuhan kita dan bukan yang lain seperti Mammon. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin.